menyaksikan live streaming di Facebook MBS FM. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan seperti biasanya pada Selasa pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Hikam. Dan seperti biasanya juga Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Muksid telah hadir di studio dan mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Baik Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bihair. Alhamdulillah. Baik para pendengar, mudah-mudahan Anda semua juga masih dalam keadaan baik-baik juga sebagaimana biasanya. Baik para pendengar, saatnya kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Muksid. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Al-hikmatu tsaminatu utawi iki iku hikmah kang kaping 8. Unine idza fataha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha angqalla amaluka. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mawriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa mawriduhu alaika. Mana nih? Idza fataha nalikane buka sapa Allah laka maring sira wijhatan ing ara minat ta'arrufi saking makrifat fala tubali mongko aja merduli sapa sira angkalla tegese yen to titik amaluka apa amal fi sira. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha angqallah. Ya lafat angqallah iku bi fathil hamzati iku kelawan fathai hamzah. Angqallah. Ora ingqallah tapi angqallah. Amaluka apa amal sira ai bikillati amalika tegese kelawan titike amal sira. Iklam ruwa sapa sira annasalika ing setuhune wong kang ngambah. Wong kang ngambah, wong kang ibadah, wong kang ngambah dalane Allah. Wong sing mlaku nanggone dalane Allah Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihil ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing ngambah tariqan ing dalan, sing mlaku nang dalan. Yaltamisu fihil ilma sing digoleki makrifat. Al ilmu di situ ilmu makrifat. Ora ilmu biasa, ilmu makrifat. Syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bakal gampangno wong iku mau dalan nang gone swarga. Iku salik. Iklam annasalika. Annasalika iklam ruwa sapa sira annasalika ing setuhune wong kang ngambala Buddha iku ora kena ora tegese wajib lahu iku tetep keduwe salik. Annasalika iklam annasalika la Buddha ora kena ora lahu iku tetep keduwe salik fi sulukihi ing dalem ngambahi salik min kasratil a'mali bayane saking akeh pira-pira amal.
liyak ta'a drapun nempo sapa salik aqabatin nufus ing pira-pira undak-undakane pira-pira awak. Di atapno nanggone liyak ta'a wa yasila lan tumeka sapa salik ila hadratir rabbi maring ngersane Allah. Tumeka maring ngersane Allah. Fa idza sara'a mongko nalikane tumandang sapa salik fil mujahadati ing dalem nemen-nemeni watalat lan suwe alaihi ing atase salik al muddatu apa mangsa. Rubbama kasala terkadang males sapa salik an ba'di anwa'il ibadati saking setengah pira-pira maceme pira-pira ibadat wal auradi lan pira-pira wirid allati kang rutibat kang den urut-urut apa allati alaihi ing atase salik. Wa yaksula mongko dadi sebabe hasil indahu ing dalem sandinge salik siddatul hammi apa bangete prihatin wal ghammi lan susah. Wa rubbama tasulu lan terkadang maisi lahu maring salik nafsuhu apa awake salik tarka ing ninggal bil kulliyati kelawan sekabehane. Ma'a kaunihi sertane anane salik kot hasola iku teman-teman wis hasil indahu ing dalem sandinge salik nauun min ma'rifatillahi ta'ala. Jadi hikmah yang ke-8. Hikmah yang ke-8 ini menjelaskan idza fatahalaka wijhatun minat ta'arruf fala tubali ma'aha angqalla amaluka fa innahu ma fataha laka fa innahu mongko setuhune kelakuan ma fataha orang buka sapa Allah ha ing wijha aitil kal wijha laka maring sira illa wa huwa angin hale utawi Allah yuridu iku ngarepake sapa Allah ayat ta'arrufa ing yen to ndadekake makrifat sapa Allah ilaika maring sira ayu wajihuka tegese madhepake sapa Allah ka ing sira bi fadlihi kelawan anugrahe Allah wa yuqarribalan marekake sapa Allah mingka saking sira wa yatajallalan pertelo nampak sapa Allah mertelaake sapa Allah alaika ing atase sira bi sifatihi kelawan pira-pira sifate Allah wa asma'ihi lan pira-pira asmane Allah wala sakalan ora ana mamang iku maujud anna dzalika ing setuhune mengkono-mengkono iki wajihuka bi fadlihi wa yuqarribu minkah a'dhamu iku luwe agung mingkasrotil a'mal tenimbang saking akeh pira-pira amal adh-dhahirati kang dhahir. Jadi makrifat iku ana kalane makrifat ilallah. Ku kan tujuane wong. Tujuane wong ibadah iku weruh pangeran. Kita itu harus tahu sebenarnya siapa diri kita dan siapa Allah. Kita harus kenal zat yang menciptakan kita itu kita harus kenal, harus tahu. Ya kan? Untuk mengenalnya, untuk makrifat kepadanya itu melalui beberapa tahapan, melalui beberapa proses. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Ada yang tanpa proses panjang orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari idza fataha laka wijhatun minat ta'arruf kalau Allah sudah membuka keran ya kan makrifat fala tubali ma'aha angqalla amaluka maka tidak diperdulikan, maka jangan perdulikan apakah amalmu itu sedikit atau banyak. Kalau Allah sudah menghendaki idza fatahallah, idza fatahalaka, kalau Allah sudah membuka pintu makrifat untuk hambanya,
Maka jangan pedulikan sedikit dan banyaknya amal yang sudah Anda lakukan. Lawang panjen dikarepno pangeran. Illa wa huwa yurid ayata'arrafa ilaika. Ya kan? Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yurid. Karena terbukanya pintu makrifat sebagaimana tadi yang sudah saya katakan, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Mas Mahbub, kesimpulannya, jalan untuk menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Idealnya yang banyak dilakukan oleh orang, ya kan? Yang banyak dilakukan oleh orang untuk mencapai maqam makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bikasratil a'mal. Maka di sini dikatakan annasalik la budda lahu fi sulukihi min kasratil a'mal. Liyaqta'a aqabatin nufus wa yasila ila hadratir rabb. Jadi untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatul ibadah. Kadang itu ibadah itu ana ibadah ecek-ecek, ana ibadah tenanan. Salat itu ya ana salat kaya ketoke salat tapi ya mbuh salat mbuh ora. Ketoke salat mbuh ora. Makane nek ngene surat Al-Maun Allah Subhanahu wa taala dawuh ya kan, alladzina hum an salatihim syahun. Alladzina hum an salatihim syahun. Walladzina hum yuraun. Sapa iku? Wong-wong sing salat ing dalem salat iku lali. Lah wong mulai takbir sampai salam. Sing dieling ora pangeran, salat iku madhep nang pangeran. Tapi mulai takbir sampai salam sing dieling ora pangeran. Gak karu-karuan sing dieling. Kunci sing digeleki 3 dina gak ketemu iku teko nek gone salat. Teko nek gone salat. Itu manusiawi, itu manusiawi. Manusiawi. Ojo ate sing tingkatan kaya dewek-dewek ya. Tingkatan wong sing wis teman-teman mutaqarrib ilallah kadang-kadang sik digudha sing kaya ngene iku. Nah, makane berbagai langkah setan itu masuk ke dalam jiwa manusia untuk berusaha mengganggu, menggagalkan ya kan, ibadah manusia. Kalau toh ibadahnya tidak digagalkan, tapi kualitas ibadahnya itu digagalkan atau paling tidak ya kan, dikurangi di sana dengan berbagai langkah. Nah, jadi hakikat dari ibadah adalah wusul ila hadratil ilahiyah, wusul ila hadratir rabb. Jadi sampai pada ya kan, hadratil rabb. Fa idza sara'a fil mujahada wa talat 'alaihi al-mudda rubbama kasal. Terkadang kita ini sudah maksimal untuk beribadah, untuk bermujahadah, tapi pintu makrifat itu belum saja kunjung datang kepada kita, sehingga menjadikan kita atau seseorang itu terkadang pada titik-titik yang nadir, pada titik-titik kemalasan ibadah tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah. Jalan terus tapi nggak sampai-sampai. Nah, jadi ibadah itu kan ada tujuan. Ada tujuan. Seperti Mas Mahbub mau ke Gresik ya kan. Mau ke Gresik atau mau ke Surabaya, tujuannya kemana? Itu kan ada tujuan. Lah kalau jalan terus nggak ketemu tujuannya, di mana tujuannya nggak ketemu?
Nah, pada titik-titik itu terkadang terjadilah keputusasaan, terjadilah kemalasan. Nah, tapi kalau nggak jalan ya nggak sampai ke Surabaya. Maka untuk sampai ke Surabaya harus jalan. Kan gitu toh. Untuk sampai ke mana tempatnya Mas Mahbub, mau beli apa katakan di mall di Surabaya Mall, mau beli ya kan alat-alat IT. Nah kalau nggak jalan ke sana ya nggak sampai ke sana. Maka untuk sampai ke sana harus jalan, harus salak. Ya kan itu man salaka thariqan itu di sana harus jalan. Lah untuk menuju ke sana itu berliku-liku. Berliku-liku. Nah, ada kalanya orang itu yang sampai ke sana tidak membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena apa? Karena memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu ma'rifat. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu ma'rifat, itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak seperti yang pertama tadi, dia menuju ke sesuatu tempat ya kan dengan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Ini fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya kan? Lah. Kadang-kadang waqad takunu qillatul amal bisababi maradin. Di sini dikatakan. Waqad takunu lan kadang-kadang ono. Apa sih tujuannya amal itu? Fala yubali mongko ora merduli sapa murid utawa salik khina idzin ing dalem nalikane mengkono-mengkono bi an hasalalahu tajallil af'al bikillatil amal li annal qasda krana setuhune kang den seja minal amali saking amal al qurbu iku parek min hadratir rabb wa fathutil kal wajha lan utawi kabukae mengkono-mengkono iki arah dalilun iku tondo ala zalika ing atase mengkono-mengkono al qurbu. Jadi apa sih tujuan amal itu? Tujuan amal adalah al-qurbu parak, dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sholat tapi kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu gimana? Kita sholat tapi kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sama dengan mahbub ya kan. Bersanding dengan seseorang tapi hatinya Mas Mahbub tidak ya kan kontak sama orang yang bersandingan tadi, tapi kontak dengan orang yang jauh di sana. Gambarannya seperti itu. Lah idealnya kalau Mas Mahbub dekat dengan seseorang mestinya kan koneksi itu lebih keras kan gitu dengan orang yang berdekatan dengan Mas Mahbub, tapi tidak ada sama sekali, sinyal itu habis. Justru yang jauh di sana sinyalnya itu tinggi. Lah, sama dengan begitu. Jadi hakikatul ibadah itu al-qurbu ila hadratil ilah. Lah, kapan wis makrifat ya wis parek. Ketemu kapan makrifat, wis ngerti ketemu. Kapan makrifat. Maka intisari di sini memang idealitas untuk mencapai makom ma'rifat itu melalui amal, ya kan? Mujahadah, kasrotil amal, ya kan? Kasrotil a'mal. Idealitasnya seperti itu, tapi kasrotil a'mal itu tidak ternilai kalau memang ya kan dia tidak melaksanakan itu dengan sepenuh hati. Dia tidak melaksanakan amal-amal itu dengan sebenar-benarnya. Kan lebih baik tidak banyak-banyak tapi ngena. Tapi kena.
ini itu. Jadi belum tentu Mas Mahbub, belum tentu zikir yang 1000 kali itu lebih baik daripada zikir yang 2 kali. Belum tentu. Bisa juga zikir yang hanya 2 kali. Katakan Allah, Allah. Itu justru lebih baik daripada zikir yang 1000 kali. Kalau memang zikir yang hanya 2 kali itu benar-benar sungguh zikirnya. Jadi hakikatul zikir, benar-benar zikir, benar-benar menyentuh. Gitu loh. Lah kalau zikir 1000 kali tanpa ingat sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, kan lebih baik zikir 2 kali tapi benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana ya kan zikir 2 kali yang berkualitas itu kita memahami arti sebuah zikir. Memahami arti sebuah zikir. Ya kan? Gitu. Jadi maka dikatakan di dalam Al-Quran itu kul innal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bukan aksaru amalah ya kan. Jadi bukan amal yang banyak akan tetapi ahsanu amala. Amal yang baik, amal yang berkualitas. Gitu. Ada sebuah hadis lagi dikatakan tafakkur sa'atin. Kita berpikir saja. Zikir tidak harus la ilaha illallah, tidak harus begitu. Kita berpikir 1 jam saja kita berpikir. Kayak gini mikir. Kayak gini mikir. 1 jam aja mikir. Mikir ya kan. Mikir sing dadekno makrifat ilallah ya kan. Iku luwih apik ketimbang 1000 rakaat ibadah sholat sunnah. Lah 1000 rakaat ibadah sholat sunnah itu butuh pirang jam. Iku sik luwih apik mikir 1 jam. Sik luwih apik mikir 1 jam. Lah mikir 1 jam kayak apa? Contone aku nyawang Mas Mahbub iku sejane iso tak nggo wasilah untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Kenapa tidak bisa? Loh, Pak Mahbub bisa mengoperasikan ya kan teknologi seperti komputer, seperti alat-alat yang lain, IT yang lain. Itu sebenarnya dia tidak berkemampuan apapun di dalam itu kalau memang tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat Pak Mahbub ya kan hari ini mendapatkan rezeki yang banyak. Spontanitas saya langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian itu. Melihat Pak Mahbub ya kan mendapatkan rezeki yang banyak. Ya memang Allah itu Razzaq. Gitu. Ya memang Allah itu Razzaq. Nah, melihat orang gagal dalam usaha, ya memang Allah itu zat yang manek. Zat yang manek. Penghalang. Satu sisi Allah punya ya kan sifat al-mu'ti, satu sisi Allah punya sifat al-manek. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat kejadian apapun yang terjadi di alam ini, spontanitas pada saat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'rifat. Lah orang berpikir seperti itu lebih baik, kata baginda Nabi, lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah selama 1000 rakaat. Itulah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu memandang apapun itu Allah Subhanahu wa taala. Memandang apapun itu Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa ila Allah. Bagaimana? Wa ila rabbika farghab. Wa ila Allahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah, dan kepada Allah lah semua urusan itu dikembalikan. Ada orang gini Allah, ada orang gitu Allah. Itu makrifat. Nah, orang yang bisa, nah itu kan dengan ilmu itu, dengan mikir itu ya, dengan mikir. Orang mikir orang iso, dengan mikir. Nah ini, lah hikmah yang ke-8 ini, ya kan, ada orang itu yang memang ma'rifatnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses yang panjang seperti itu. Bisa saja lewat kejadian-kejadian yang sangat singkat sekali. Satu contoh, ya kan, dia dikasih, ya kan, ujian oleh Allah berupa sakit. Dari sakit itu dia spontan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Proses ma'rifatnya ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Karena memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yurid. Allah tidak membukakan pintu ma'rifat itu kecuali Allah menghendaki. Nah, kalau kita kan idealnya yang pertama tadi kan, kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sampai di sana kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ada sebagian yang tidak seperti itu, makrifatnya memang orang ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya jalan menuju makrifat itu dengan waktu yang sangat singkat sekali tanpa melalui proses kasratul amal. Maka di sana dikatakan fala tubali ma'aha angkalla amaluk. Meskipun amalnya itu enggak banyak, tapi cepat. Ya kayak orang ya kan mau pergi ke Jakarta, mau yang 9 jam apa mau yang 1 jam. Lah kan gitu. Sama orang ya. Nah kalau ke Jakartanya itu dikehendaki oleh Bapak Presiden, ya tidak lama itu ke sana itu ya kan. Tidak lama. Nah, kamu diundang Bapak Presiden untuk datang ke Jakarta, katakan dikehendaki untuk datang, sama kamu mau ketemu Bapak Presiden, kira-kira cepat mana? Cepat mana? Nah, diundang Presiden jelas diundang Presiden, belum datang saja sudah ditelepon terus ya kan, belum datang saja sudah dijemput di iPod ya kan, dijemput di sini, cepat sekali prosesnya. Beda dengan kita mau ketemu presiden. Kalau mau ketemu presiden melalui proses yang panjang, proposal ke sekretariat negara dan lain sebagainya, itu memakan waktu berhari-hari. Berbeda dengan diundang oleh presiden, dikehendaki untuk ketemu presiden. Nah ini di situ itu. Jadi makrifat itu ada yang melalui proses natural ya kan, jalan setapak demi setapak. Ada yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, diletakkan di maqam ma'rifat. Ini alam ta'lam, saya lanjutkan. Alam ta'lam, ana ta ora weruh sapa sira anna ta'arrufa ing setuhune alam ta'lam, ana ta ora weruh sapa sira anna ta'arrufa ing setuhune ma'rifat wa ya ta'arruf. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mauriduhu iku nggon tumekane Allah alaika ing atase sira. Ai mahsaluhu tegese nggon hasile Allah laka maring sira bitori kitafaddul kelawan dalan paring anugrah. Wal a'mal utai pira-pira amal anta kang iku utawi sira muhdiha iku wong kang ngaturake al a'mal ilaihi maring Allah. Wa aina lan ikun dima utai barang tuhdi kang ngaturake sapa sira ing ma ilaihi maring Allah mimma saking barang huwa kang utawi ma mauriduhu
iku nggon tumekane apa alaika ing atase sira. Ai fa inna hadiyatal abid mongko setuhune hadiah kawula wa ing kanat jalilatan. Senajan ana apa hadiah iku gedhe agung. Iya utawi hadiah hakiratun iku ina binisbah kelawan dan bangsaake ila hadiyati sayyid maring hadiah Gusti. Wa ing kanat senajan ana apa hadiyatu sayyid qalilatan iku titik. Ala anna hadiyatal abdi ing atase setuhune hadiah kawula. Huna ing dalem kene wa in kanat qalilatan ala anna hadiyatal abdi huna naf'uha iku utawi manfaate hadiyatal abdi aidun iku bali alaihi ing atase abdi la ala sayyid. Lah ibadah sing akeh iku padha karo awakmu ya kan mengaturkan segala sesuatu yang banyak sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak ada apa-apanya. Ya kan, tidak ada apa-apanya. Jadi belum tentu yang banyak itu adalah bernilai, belum tentu yang banyak itu adalah bernilai, dan belum tentu yang sedikit itu tidak bernilai. Belum tentu. Katakan Mas Mahbub, ya kan, Mas Mahbub dikasih temannya, Mas Mahbub dikasih temannya kurma 1 kintal. Ya. Banyak 1 kintal itu, banyak sekali. Dengan Mas Mahbub dikasih kiainya kurma 1 kilo. Kira-kira menurut Mas Mahbub yang cukup bernilai yang mana ini? Dari temannya yang 1 kintal tadi atau 1 kilo yang dari Pak Kiainya? 1 kilo. Lah, ini hadiyatullah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu meskipun qalilah itu ternilai. Belum lagi ya kan, belum lagi amal-amal yang banyak tadi itu manfaatnya juga kembali kepada orang yang melakukan amal tadi. Jadi ini intisari dari hikmah yang ke-8. Intisari dari hikmah yang ke-8 adalah jalan menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya adalah kita sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu ya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan menuju ke sana itu ada yang melalui proses yang cukup panjang sekali dan ada yang tidak harus melalui proses yang cukup panjang, proses yang super cepat, super kilat, karena memang yang kedua ini ya kan, arah menuju ke sana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang pilihan. Manistofah, orang-orang pilihan. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allahu yajtabi ilaihi, Allah yang narik. Allahu utawi Allah yajtabi iku narik sapa Allah, ya kan. Ilaihi maring dalane Allah man ing wong yasa kang ngersakake sapa Allah ing man. Lah Allah sing narik, kapan Allah sing narik? Allah yang menghendaki. Tidak ada jalan sulit untuk menuju ke sana. Begitu kira-kira Mas Mahfud. Baik, menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu syarah hikam yang ke-8. Ini banyak sekali yang mendengarkan kita Ustaz di line Facebook dan ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Mbak Aris. Mohon maaf Ustaz, mau nanya, misalkan kita wiritan tapi diniatkan untuk kemudahan anak-anak kita yang jauh dari kita, misalkan menuntut ilmu di pondok atau di tempat yang jauh dari tempat tinggal kita, dan adapun jumlah wiritan kita sering bahkan banyak Ustaz, tapi kok kadang hati ini rasanya tidak meyakini terhadap penjagaan Allah terhadap anak-anak kita. Ini bagaimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Ana indadzani abdi bi.
Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dzanni 'abdi bi. Anda belum sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari perlindungan Allah loh. Anda kok mengatakan seperti itu? Itu kan jauh-jauh sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ana inda dzanni 'abdi bi. Maka kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh di sana pun kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perlindungan Allah selalu menyertai anak-anak kalian yang ada di jauh sana. Kita husnudzon saja kepada Allah. Kalau kita sak di dalam hati kita ada kecemasan, ada keraguan. Lah ini berarti tawakal kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya kan harus ditingkatkan lagi. Begitu Mas. Harus ditingkatkan lagi. Ana inda dzanni 'abdi bi. Ana utawi ingsun inda dzanni 'abdi iku ing dalem ya kan ngersane penyonone kawula ingsun bi maring ingsun. Lah kalau hambaku menyangka kalau saya tidak melindungi, ya saya tidak melindungi nanti pada akhirnya. Maka kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang jauh di sana Allah selalu melindungi. Dan itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang bacaan-bacaan yang banyak. Itu lebih ditingkatkan lagi dengan kualitas bacaan itu. Bagaimana meningkatkan kualitas bacaan itu? Ya dengan ilmu. Sebagaimana tadi yang sudah saya katakan, belum tentu zikir yang 100 kali itu lebih baik daripada zikir yang 2 kali. Kalau memang zikir yang 2 kali itu dengan mikir, itu lebih berkualitas daripada ya kan, yang 100 kali tanpa mikir tadi. Baik Ustaz, ini pada dasarnya kita memang dalam kajian ini selalu diwanti-wanti untuk berhusnudzon dan menjaga hati, karena salah satu sampainya doa, mulai doa dan bahkan ibadah kita adalah dari hati. Begitu Ustaz kurang lebih ya. Iya, tidak ada alasan yang rasional pun, tidak ada alasan yang rasional kita ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak bisa berbuat apapun. Manusia itu tidak bisa berbuat apapun. Kita dikasih sesuatu yang menurut kita kurang menyenangkan pun, ya kan? Itu kita tidak boleh ya kan marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah wong dhewe iki gak ono terus diurepen kok ngamuk-ngamuk ya. Ya. Kita ini dari enggak ada kemudian diadakan. Ono dhewe nang donya iki ya gak karep dhewek, karepe pangeran. Maka tidak ada alasan kita marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dihadapkan pada satu masalah yang masalah itu ya kan menurut persepsi kita kurang menyenangkan, tapi itu yang terbaik. Fa asa an tuhibbu syai'an fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Mungkin sesuatu yang tidak kamu senangi itu menurut Allah itulah yang terbaik untuk dirimu. Begitu kira-kira Mas Mahbub. Baik, ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ada pertanyaan yang kedua, apakah ada hubungannya antara perasaan kita ketika saat kita membaca wirid yang terkadang terasa tersentuh dan menangis dengan kecocokan lafadz wiridan kita? Dan menurut kita wiridan ada yang cocok dan ada yang kurang cocok untuk seseorang. Terima kasih Ustaz. Oh ya, kembali kepada tadi. Waroda itu apa? Waroda itu kan sampai tekoh ya kan. Maka esensi dari wirid itu bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wirid itu Anda benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah lagi kalau sudah semakin dekat semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tidak? Ini butuh ilmu, ini butuh ilmu. Lah, jadi itu hakikatul wirid. Wirid itu apa? Wirid itu waroda. Waroda itu sampai.
ya kan? Maka dengan wirid ini kita sampai kepada terhantarkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa alam ini tidak ada kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala di sana, kan begitu. Al-kaunu kulluhu dzulma. Nanti dijelaskan di dalam kitab hikam, dalam hikmah yang lain. Alam ini semua gelap, ya kan? Wa anaruhu syuhudul haq, ya kan? Dan bisa menjadi terang seperti ini karena ada cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, begitu, ya kan? Jadi kita ingat bahwa ya kan, kita kalau tahu diri kita akan tahu Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Si kita ini siapa? Kita ini makhluk. Dan di atas kita adalah Khalik, zat yang mencipta. Kita dalam segala lapisan kita, status sosial kita, masih petani, masih pejabat, masih profesor, masih dokter, masih kiai, makhluk. Makhluk. Khalik huwa Allah. La ahad. Ya, la ghair. Tidak ada yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi intisari dari wirid itu, bagaimana wirid itu bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal siapa sih itu Allah, ya kan? Al-Khaliq, Al-Jabbar, Al-Musawwir, Al-Mukawwin dan seterusnya itu, ya kan? Al-Muhyi, Al-Mumit, itu Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah ada wirid-wirid? Ada, nanti dijelaskan di dalam hikmah selanjutnya. Ada kalanya sudah enjoy dengan wirid ini, katakan. Ada kalanya enjoy dengan wirid ini. Oh, sepertinya wirid ini kok bisa sangat cepat sekali mengantarkan kita, ya kan, sampai kepada hadra ilallah, hadra ila hadratil ilah. Oh, berarti wirid ini yang cocok. Itu kalau memang tanpa bimbingan seorang guru. Sekali lagi, itu kalau memang tanpa bimbingan seorang guru. Tapi kalau dengan bimbingan seorang guru, maka otomatis ada wirid-wirid, ada bacaan-bacaan spesial yang sudah diijazahkan oleh seorang guru kepada murid tersebut. Dan yang tahu syir itu semua adalah guru, begitu. Tapi kalau memang tanpa ada ijazah-ijazah seperti itu, wirid apapun itu boleh, ya kan? Ada orang yang wiridnya itu selalu baca tilawah, baca Al-Quran, tilawatul Quran, ya kan? Wah, dengan tilawah ini ada yang selawat, ada yang al-baqiyatus sholihah dan lain sebagainya. Begitu Mas Mahbub. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ini banyak sekali yang sudah bergabung. Ada sahabat Mas Biam dari Malaysia, dan terima kasih juga untuk Mbak Aris dan Ustadz Maftuh. Juga ada pendengar yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini karena banyak sekali yang bergabung. Sebelum di penghujung acara Ustadz, karena waktunya sudah 45 menit, kita menemani para pendengar semuanya, dan kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung baik melalui radio maupun menyaksikan di live streaming MBS FM. Mungkin ada kata-kata terakhir Ustadz untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, dan doa ditutup dengan doa Ustadz. Terima kasih. Sedikit mengacu, sedikit, ya kan, menengok setback kepada apa yang ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali, Minhaj Al-Abidin, bahwa untuk mencapai hakikat ibadah itu harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Zikir tanpa ilmu pun sia-sia. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat.
Setiap amal perbuatan manusia yang tanpa didasari dengan ilmu, maka amal itu akan sia-sia dan ditolak. Tidak ada nilai. Baginda Nabi mengatakan fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ummati. Fadlul alim alal abid kafadli. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah. Fadlul alim alal abid. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah, kata baginda Nabi, kafadli. Itu seperti keutamaan saya atas makhluk, atas umat saya yang paling rendah. Kafadli ala adna rajulin min ummati. Artinya segala bentuk ibadah kita maka harus andil di sana. Pertama adalah ilmu. Ilmu di sana ada ilmu tauhid, ada ilmu syirk, ilmu hakikah, dan ada ilmu syariah. Tidak cukup hanya dengan ilmu syariah, tidak cukup. Tidak cukup kita ibadah itu hanya mengetahui tentang syurut dan arkan ibadah. Dalam hal ini fikih katakan, tidak cukup. Karena di sana ada ilmu tauhid. Kita ibadah itu untuk siapa? Kenapa kita beribadah? Itu tauhidnya masuk di sana. Kenapa kita beribadah? Kenapa Anda sholat zuhur? Kenapa? Apa yang Anda cari dari zuhur? Itu harus tahu. Dan ada ilmu syir. Ilmu yang menata hati kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ibadah yang sebaik-baiknya. Ahsanu amala, bukan aktsaru amal. Maka peran ilmu di sini sangatlah penting sekali dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan di akhir jalsah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih atas gabungan Anda dan mewakili segenap kru yang bertugas di 107,7 MBS FM Wahana Syiar Kajian Nada Islami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mulai dari awal acara hingga akhir ini banyak salah kata, dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.